Kabar bahagia untuk Sintayong jelang kualifikasi Piala Asia U23. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong tidak main-main mempersiapkan tim untuk kualifikasi Piala Asia U23 2024. Hal itu tak terlepas dari skuad Garuda Muda yang memasang target tinggi di ajang ini. Ditargetkan lolos ke Piala Asia U23 tahun depan, mereka akan berusaha mengincar satu tempat di Olimpiade Paris 2024. Namun syaratnya, Alvendra Dewangga dan kawan-kawan harus masuk dalam 3 tim terbaik di Piala Asia U23 2024 ini. Memiliki target yang tinggi, Sintayong pun akan memaksimalkan waktu yang ada untuk membangun skuad terbaiknya. Sinyal pertama adalah menyerahkan timnas senior kepada asisten pelatih Choi In-cheol. Selain itu, pemain-pemain terbaik adalah timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri juga akan ditarik pula. Seperti Pratama Arhan di Tokyo Verde Jepang, Rafael William Struijk Ado Den Haag Belanda, Elkan Bagot Ipswich Town, Marcelino Ferdinand KMSK Denze, dan Ivar Jenner di LC Utrecht. Nama-nama tersebut sudah mencatatkan caps bersama timnas senior dan cukup mendapatkan menit bermain di klub luar negeri. Kebijakan Sintayong yang berani memasang pemain muda di skuad Garuda juga membuat pemain-pemain tersebut sudah cukup matang dan memiliki mental yang teruji. Selain itu, pengalaman di luar negeri pun membuat mereka diharapkan bisa membawa timnas U23 Indonesia mencapai targetnya. Jika biasanya di waktu mendekati bergulirnya kompetisi, skuad Sintayong seringkali mendapatkan kabar tak terduga, kini giliran kabar bahagia yang menghampirinya. Pasalnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pun memastikan bahwa 3 pemain yang terkena hukuman dari ALC bisa membela skuad Garuda Muda di ajang tersebut. Ketiga pemain itu adalah Titan Agung, Komang Teguh, dan Muhammad Taufani. Melihat kematangan para pemain, pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong pun optimis bahwa skuad asuhannya akan berhasil lolos ke Piala Asia yang akan berlangsung di Qatar pada 2024 mendatang. Cedera lawan Malaysia, kondisi terkini Irfan Jauhari. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada fase grup Piala AFF U23 kemarin, Irfan Jauhari mendapatkan cedera, yakni saat bersua dengan Malaysia U23. Bahkan, pada pertandingan tersebut pemain Persis Solo itu sampai tidak bisa melanjutkan pertandingan. Diketahui, pemain berusia 22 tahun ini mengalami cedera lutut ketika babak kedua baru saja dimulai. Selepas pertandingan, winger Persis Solo ini pun sudah tidak bisa membantu perjuangan timnas Indonesia U23. Dia tercatat absen sejak laga kedua fase grup hingga final kemarin. Sementara itu dari pernyataan resmi Persis Solo, Irfan Jauhari dinyatakan mengalami cedera lutut. Berdasarkan hasil pemeriksaan MRI, pemain asal KW itu menderita total tear pada ACL dan meniscus lateral tear. Setelah menjalani perawatan medis dan proses MRI, Irfan Jauhari didiagnosis menderita total tear ACL dan meniscus lateral tear. Tulis pernyataan resmi Persis Solo. Irfan Jauhari sendiri memang menjadi salah satu pemain Persis yang kerap diserang cedera. Seperti pada awal musim ini saja dia sempat harus absen dari skuad Laskar Samber Nyawa karena proses pemulihan cedera. Saat itu pemain andalan timnas Indonesia U22 ini mengalami cedera MCL grade 1 dan kompleks tear meniscus lateralis. Akibatnya dia pun harus absen selama 4 hingga 6 pekan di BRI Liga 1 musim ini. Timnas Indonesia didorong keluar AFF, Erick Thohir beri jawaban. Butuh dari banyaknya kontroversial yang terjadi saat Piala AFF U23 kemarin, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Subarji sempat menyatakan bakal mengevaluasi keikutsertaan Timnas Indonesia di turnamen Piala AFF. Alasannya adalah karena Timnas Indonesia kerap kali dirugikan oleh wasit di berbagai turnamen AFF, termasuk di laga final kemarin. Pernyataan dari Sumarji pun lantas mendapatkan sorotan dari media Vietnam Sohado VN. Dalam artikelnya, mereka membahas potensi bahwasannya skuad Garuda gabung Federasi Sepak Bola Asia Timur atau EAFF jika memang meninggalkan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. Soal menyebut Indonesia cocok gabung ke federasi tersebut jika benar ingin hengkang. Rumor tersebut tentunya tidak berdasar dan hanya memanfaatkan momentum kegagalan skuad Garuda Muda saja di Piala AFF kemarin.
Terkini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menanggapi desakan Indonesia untuk keluar dari AFF. Dalam pernyataannya, Ete menjelaskan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan timnas Indonesia untuk mengurangi tampil dalam ajang yang tidak masuk kalender FIFA. Wacana ini didasari guna menyikapi potensi bentroknya dengan jadwal kompetisi domestik, yang mana ujung-ujungnya menyangkut ketersediaan pemain. Contoh terdekatnya adalah di Piala AFF kemarin, Sintayong kesulitan memanggil pemain karena masalah restu klub. Sebut saja Rizky Ridho Persija Jakarta dan Zaki Ashraf dari PSM yang tidak dilepas oleh pelatihnya. Itu kan dorongan daripada sahabat supporter dan publik Indonesia mundur dari AFF. Ya, bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender FIFA. Tapi masih terlalu dini. Jelas Erick Thohir.